udah nggak ada maaf. Ibu udah capek dimaafin terus, udah sekali, 2 kali, 3 kali, itu mah habit Bu, kebiasaan. Udah jiwa ibu, ngerti gak? Jiwa ibu acting untuk mencari duit di jalan. Maaf ya guys, saya harus tegas kali ini. Terus posisinya ini dia emang udah terkenal di rumah sakit situ ya? Udah terkenal banget. Soalnya kan aku sempat tiba kan, dibilang anaknya kanker otak lah, terus lumpuh lah. Selamat sore. Iya, sore. Iya Mbak, maaf ganggu. Saya Novi. Nggak apa-apa Kak. Iya, tahu. Iya, Bu. Jadi gini. Sebentar. Kan tadinya ini kan si Bu Suherna kan mungkin ya udahlah ya, kita mikir mau untuk diselesaikan secara baik-baik gitu. Nah, ternyata hari ini, tepat hari ini Bu Suherna kembali ke rumah sakit RSUD Cengkareng untuk kembali mencari mangsa. Nah, makanya ini akan kita proses nih Bu, gitu ya. Oke. Nah, terus Bu, saya mau tanya, waktu kasus ibu boleh di mana ini posisinya? di Bu Suherna. Di Bu Suherna baru ketemu, dia habis nipu orang lah, habis berusaha nipu orang. Nggak minta duit Bu, nggak minta duit. Nah Bu, izin, waktu ibu ketemu sama Bu Suherna boleh diceritain nggak Bu kronologinya seperti apa? Di rumah sakit Cengkareng Kak, posisinya dia Kak. Terus RSUD di Cengkareng Kak. sama berarti terus RSUD di Cengkareng. Nah, posisi anak saya ini sakit Kak. Nah, jadi ada yang ngasih tahu begini-begini soal anaknya. Nah, ya sudah, ada juga si Ijal itu Kak di situ. Pakai kursi roda. Nah, pakai kursi roda udah selesai Kak. Nah, langsung dikasih taulah kita sama pihak security di situ. Katanya emang sering di situ Kak, cuman nggak sering masuk, cuman di depan. Nanti dia masuk nih, habis itu nanti dia keluar lagi gitu Kak. Nanti dia masuk kayak keluar masuk gitu Kak. Kamera CCTV juga lagi dimintain kitanya sama pihak rumah sakit kan gitu, biar jelas gitu loh Kak. Di kantin kan masalahnya kan ada kamera CCTV tuh Kak. betul. Nah, jadi saya mau minta kamera CCTV-nya juga. Jadi kalau dia misalnya nggak ngaku, kita kan bisa ada kebuktinya. Kamera CCTV itu kan lebih akurat. Betul. Soalnya dia Kalau kita yang ngomong kayak gini kan, takutnya kan dibilang rekayasa, bohong atau gimana-mana kan. Lebih baik enak kamera CCTV lebih jelas. Nah, cuman kalau pihak kita kan nggak bisa minta. Jadi pihak pengacara kita yang minta CCTV-nya sama pihak rumah sakit, kepala rumah sakit. Ini udah menyewa pengacara, jadi Bu jangan main-main. Oke, dia dengar kok Bu. Terus setelah itu Bu? Nah, sekarang gini aja Kak, maling aku penjara rame. Prinsipnya saya ini pada non muslim loh Kak. Iya Bu. Nah, cuma saya ini gimana ya Kak, namanya kayak gitu kita kesian. Dia kita lihat-lihat di tempat itu Kakak nggak ngaku-ngaku. Iya, nggak ngaku. Saya tuh udah kesel Kak, saya udah kesel tuh kemarin saya lihat. Nah, pengen saya nyamperin ke sana. Nah, saya ada kerjasama sama orang di sana Kak. Nah, saya sengaja make duit mereka lah, biar nanti mereka ada nggak ngegosipin saya atau ngomong-ngomong kayak gimana gitu loh. Bahkan ada yang juga minta mau kasih informasi ke dia, minta 1 juta. Ada juga pas saya datang ke sana tuh. Nah, dia bilang gini, hubungin aja Kak Novi. Kata dia bilang, oh saya nggak cari tenar. Saya bilang kayak gitu, saya mau cari ibunya aja, saya mau ketemuin. Itu pun saya tahu dari teman saya itu Kak Novi. Nah, gitu. Saya bilang saya nggak cari, siapa tahu bisa diganti sama Kak Novi uangnya. Saya nggak minta Kak Novi ganti. Kak Novi siapa? Saya bilang keluarga bukan, apa bukan, kan cuma nolongin doang. Saya bilang begitu. Nah,
Nggak mungkin lah Kak Novi mau ganti, ada bukti-buktinya semua Kak. Kita ngomong gini, Bu, ibu ada nomor rekening nggak ada. Bu, ada pakai dana nggak ada. Bu, ada kayak OVO kayak gitu nggak ada. Ya udah saya bilang, Bu, besok datang lagi ya ke sini sekitar jam 10. Jadi saya belum ada di kantin, dia udah datang duluan dan nungguin. Oke, terus? Nah, jadi ya udah kita kasih uangnya. Sebesar berapa, Bu? Yang pertama itu sekitar 3 juta. Oke. Pokoknya semuanya itu 13 juta 200 lebih lah, pokoknya sekian itu. Teman aku ada kasih 1.500.000. Katanya buat transfusi, mau pakai darah, mau sumbangan buat beli darah, beli apa lah gitu, nggak ngerti lah kita katanya Kak. Katanya kalau beli darah tuh bayar begini-begini. Nah, teman saya pas besok anak saya kesian, otomatis mau nggak mau dong, pasti kan dibantu juga. Lihat aku cerita begini kesian anak kecil. Dia ngakunya itu si Ijal itu bapaknya itu bukan meninggal tapi dia pergi. Tinggalin mereka dan nggak ngaku anaknya itu ada anak berapa biji, cuman dia doang. Cuman si Ijal doang hidup sebatang kara katanya gitu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kan surat-suratnya apa segala macam, buktinya terus segala macam udah tangan pengacara nih. Nah, nanti aku tinggal telepon pengacaraku, tinggal ngomong sama si Kak Novi ketemuan di mana, bukti-bukti. Sinyalnya putus, Bu. Halo Kak. Iya Bu. Iya, masalahnya kalau kita gini kan kita orang awam, kita kan nggak ngerti apa-apa Kak, kan gitu. Jadi pengacara aja, kita pakai pengacara. Oke. Nah, mungkin Ibu melaporkan dari sisi penipuan ya, Bu. Tapi kalau saya melaporkan nanti sisi perlindungan anak, Bu, atas eksploitasi yang dilakukan oleh Bu Suerna. Gitu, Bu. Aku mau kasih tahu Kakak. Tapi itu nggak tahu ronsennya punyanya siapa. Ada ronsennya Kak. Bukan scan. Kalau scan aku tahu ada bukti ronsennya Kak. Oh, Nah, dia kasih lihat ada bukti ronsennya. Oh, saya nggak tahu itu. Ronsen apa, Bu? Nah, ronsen buat jantung. Oh, ronsen jantung. Dia nggak ngaku. Ibu nggak usah bohong, Bu. Kalau ibu bohong, saya bener-bener, Bu. Kemarin saya udah ngomong sama sana. Saya bilang saya kalau nggak masalah duitnya, cuman caranya saya nggak suka. Cuman anak-anak ibu bilang ke sana itu karena bilangnya apa? Bilangnya gara-gara anak ibu. Ya kalau misalnya ibu benar kata anak-anak ibu, ya udah kita penjarain anak ibu. Ya, ibunya kan sakit nggak bisa apa-apa. Iya, kita kesian loh Bu. Jadi gini Bu, ibu nggak usah ngelak-ngelak Bu. Kita bukti banyak, nggak usah bawa nama-nama Allah Bu. Jadi terima. Saya datang ke sana pertama baik-baik loh, sampai saya merinding. Ya, sampai saya gemeteran Bu. Iya Ibu. Ibu nggak tahu saya dicaci maki sama orang tua saya, sama suami saya, dikatain saya ini punya hati Bu. Iya, tapi Ibu kok nggak ngakuin gitu loh Bu. Ya saya enggak, kan namanya lupa Ibu. Gitu. Masa uang Jangan 13 gitu juta Bu. Pokoknya selama ibu di sana 3 hari berturut-turut, terus itu selama berapa hari lagi ibu datang lagi 2, itu pokoknya kenanya sekitar 13 jutaan Bu. Ada yang kasih 1 juta, ada yang ngasih 700, itu semua ada Bu buktinya Bu. Saya aja ngasih ibu aja terang-terangan Bu. Iya Ibu, ya, minta maaf Ibu. Cuman rongsonan. Saya nggak perlu minta maaf. Cuman ibu tuh nggak boleh kayak gitu Bu. Iya, Ibu tuh harus ngomong terus terang. Saya juga punya anak. Iya, Bu. Umurnya juga sama. Tapi jangan cara bohong-bohong gitu Bu. Iya Bu. Iya Bu, saya baru ingat Ibu. Kita nih cari saudara Bu, bukan cari musuh. Iya Ibu. Saya juga merantau jauh-jauh cari saudara Bu. Dikiranya kayak gimana? Saya aja tahu dari teman saya, dia bilang gini, lu tahu nggak apa? Nggak tahu. Lu coba lihat kayak gini ibunya katanya nipu. Ya udah saya kaget, langsung lah saya dari toko langsung saya ke tempat ibu. Saya nggak tahu alamat ibu loh Bu. Bahkan ada yang ngasih tahu alamat ibu di mana. Jadi saya ke situ lah cepet-cepet Bu. Saya tahu ibu ada di kuburan. Iya, Adi nyari ini Bu, botol.
Ya nggak usah Yang Bu, kedua, bohong, Bu. ada yang ngasih tahu saya. Ada yang ngasih tahu saya kalau ibu ada di kuburan. Iya Bu, emang di kuburan sayanya. Lebaran kedua apa lebaran kemana itu saya nggak tahu. Ibu ada di kuburan di situ. Nah saya mau ke situ kan, saya lihat anak ibu ada di situ. Saya cuman mau muter aja lihat ibu, tapi ibu paling ujung banget katanya kayak gitu jauh. Iya, emang nyari botol Bu, motor mawar. Nyari ke Nah makanya saya tahu Bu, saya tahu semua Bu. Ibu ada di mana, ada di mana. Cuma saya nggak mau ngelewatin dari Kanopi. Saya lihat-lihat di itu mereka Bu. Saya nggak cari apapun. Bu, ini- saya tahu ibu ada di kuburan. Ha-ha. Saya bisa aja kan nemuin ibu. Ini intinya ibunya emang nggak bisa Bu, emang harus diproses. Nggak ngaku loh Kak Nopi. Yang keselnya itu Kak, nggak ngaku. Sedangkan kita punya bu, misalnya iya gitu aja sih udah gitu loh. Nggak usah nggak ngaku gitu loh. Seminggu loh Kak dari sana Kak bolak-balik. Bahkan ada ojek Maxim apa itu saya lupa lah itu, pokoknya ditungguin di situ sampai seharian. Bu, ini gimana Bu rencananya? Kita mau ketemu nanti atau seperti apa Bu sama pengacara Ibu? Enaknya kita ketemu aja Kak, di mana Kak? Enaknya terserah Kakak di Tangerang, di posisinya di mana, rumah keluargaku di. Ini saya lagi di rumah Bu Suherna, lagi nunggu Ibu Lia gitu. Maksudnya saya kalau mau diproses ini biar cepat kita bikin laporan Bu. Korban-korbannya juga harus ngomong. Nah, ya aku ikutin apa kata Kak Novi sih, sama Proses ini aja, Bu. juga aku ikut. Iya, tapi kalau duitnya juga saya nggak ngarepin kembali sih. Kalau saya lihat itu udah nggak ada apa-apa. Seharusnya kalau dia bohong dari tahun itu 5 tahun Kak Novi, seharusnya dia punya emas, punya apa gitu loh Kak Novi. Ini sama sekali nggak ada. Iya, nggak apa-apa Bu, biar jadi efek jerah Bu. Ya paling berapa tahun dia masuk, biar jadi efek jerah Bu. Kita udah nggak bisa maafin. Kalau kayak gini kasihan anak-anaknya Bu, mental anaknya. Emang ini bohong lagi Kak. Bohong lah Bu. saya nggak dikasih duit ya Bu, cuma Saya nggak dikasih uangnya, tapi dia berusaha Bu tadi. Orang petugas di sana ya, petugas rumah sakit sana yang Rumah melapor sakit kan? mana Bu? Rumah sakit mana Kak? RSUD Kalideres. Bu, cuman pulang doang. RSUD Kalideres. Iya, tapi oh nggak tahu saya di mana. Tapi pulang lagi Bu, saya pulang. Ya nangis-nangis dulu. Udah Bu, pokoknya itu udah urusannya Kak Novi, saya nggak tahu menahu. Pokoknya nanti saya telepon pengacara saya biar pengacara nanti konfirmasi sama Kak Novi, apa nanti saya juga ketemu sama Kak Novi di mananya, lebih enak, lebih jelas udah. Saya nggak mau ngomong sama ibu soalnya ribet orangnya Bu. Kita nggak mau cari ribet, kita cukup satu akuin, insaf udah. Iya. Iya Ibu. Iya, intinya nanti Bu, ini kan aku ketemu sama Bu Lia dulu ya Bu. Setelah ketemu sama Bu Lia, nanti hasilnya seperti apa? Yang pasti sih kita butuh penjelasan Emang dari dia sakit, korban. Kak? Enggak sehat, enggak ada sakit sama sekali, normal. Katanya sakit, tapi tuh hepatitis itu kan Enggak. mesti, setahu aku kalau hepatitis itu kan harus pakai insulin Kak. Enggak Suntik itu bohong. insulin. Dia bohong. Enggak ada, dia enggak ada sakit. Dia sehat. Enggak sakit. Rekam Oh, dia medisnya dia sehat. sehat semuanya. Itu katanya sakit insomnia itu ya Pak. Enggak, bohong Bu, bohong. Jangan mau percaya sama dia. Udah nggak ada yang perlu dipercaya lagi. Gitu. Jadi ya udah Bu, kita langsung aja untuk korban-korban ini kan pada mau speak up semua, mau jadi saksi kan. Ya udah Bu, jadi efek jerah aja Bu, kita laporin sama-sama Oh ya udah. gitu. Aku ikutin apa kata Kak Oke. Novi deh. Ya baik Bu. Gimana? Baik, nanti abis ini saya telepon Ibu lagi ya setelah ketemu sama Ibu Lia ya, Bu. Ini kita lagi nunggu Oh, Ibu iya, Lia dah. dulu, nunggu arahannya. Nanti anaknya diamanin sama Kemensos, Bu. Iya, jangan dibawa ke dia lagi deh, soalnya ada yang ngasih tahu dia ke kemana tuh, ke kuburan, main ke kuburan Kak, minta sama orang kuburan, nggak ngerti deh kita deh. Iya, nanti makanya mau diamanin kok anak-anaknya. Ya di bawah umur semua.
Gitu biar Yang kesiannya diurus. pokoknya pas lebaran kedua kalau nggak salah itu mereka di kuburan yang nggak tahu lah pokoknya kuburan di situ pokoknya ngapain juga kita nggak tahu, yang jelas anak-anaknya itu ada duit 2.000 ada duit 5.000 itu nggak tahu dari siapa pokoknya. Ya udah. Kencing juga sembarangan di kuburan katanya. Iya Bu, mau kita proses kok Bu. Nanti habis ini kita confirm lagi ya Bu ya. Kita tinggal Ya tunggu udah, saya arahan tunggu dulu. ya, Kak. Baik. Ya udah, makasih ya Kak Novi Ya, makasih. sebelumnya, maaf merepotin. Nggak repotin. Nanti kita sama-sama ya Bu untuk saling bantu untuk ini yang bikin efek jerah sama Bu Suherna. Ya udah. Ya, makasih, Yaudah, Bu. makasih ya Kak Novi. Ya, sorry, Bu. Yuk. Nah, oke Mbak. Jadi Ibu ngaku gak tuh Bu 13.250.000. Udah baru ingat. Kemarin demi Allah enggak, saya nggak pernah ngerasain uang sebanyak itu. Kalau ngotot-ngotot lu Ibu. Iya, lupa ya, kebanyakan bohong ya. Kebanyakan nipu ya. Jadi nggak kayak gitu. ingat. Bukan kita mau jokin ya, emang posisi ibunya nih salah gitu ya. Oke, salah satu, salah dua ini nggak masalah. Ini sepanjang kita ketemu sama ibunya, ya ibunya bohong terus, nggak pernah ngomong jujur gitu. Tadi kita berharap bahwa ibunya ngomong jujur kalau dia tuh ke rumah sakit dan minta tolong sama orang. Ya, Minta tolong dalam arti ya dia minta bantuan uang gitu, tapi masih tetap tidak mengaku. Ya sudah, kalau tidak mengaku, bahkan korban ini mau membuka CCTV di salah satu rumah sakit di Tangerang ya ini ya, di Tangerang guys gitu. Nanti korban-korbanku yang lain juga katanya mau kan nanti bikin laporan ya. Setelah bikin laporan pasti kan pihak dari kepolisian akan meminta CCTV ke rumah sakit gitu. Nanti baru dibuka lah tuh semuanya bukti-buktinya gitu. Mungkin ibunya saat ini nggak ngaku, tapi kalau udah nanti ke ranah yang berwajib atau kepolisian, mungkin ibunya baru mau ngaku gitu. Jadi emang harus diproses dulu kalau emang masih tidak mau mengaku kayak gini gitu ya. Jadi capek juga kita bantu bela-belain mati-matian gitu. Bahkan sebagian yang sudah menjadi korban kan ada yang benar-benar butuh uang. Saya udah bersedia loh untuk menggantikan uang dari korban tersebut karena ada yang sakitnya juga ya parah banget gitu ya. Aku nggak tega gitu. Makanya udahlah, insya Allah ya kita dapat gantinya lebih banyak gitu. Amin ya. Kita niatnya hanya ingin membantu, bukan nge-backup kesalahan Bu Suherna, bukan. Cuman kasihan doang sama korbannya. Walaupun korbannya sudah ikhlas, tapi tetap saya ada beban moral ketika kayak ini dia ngebela-belain untuk Bu Suherna. Aku nggak bisa secara detail, tapi yang jelas dia tuh sampai ngasih uang tabungannya, walaupun nggak, kalau buat kita mungkin nominalnya tidak besar, tapi buat dia sangat besar sekali gitu. Jadi kayak gitu-gitu kita akan prioritaskan. Jadi nanti sebagian para korban akan menjadi saksi dan membuat laporan terhadap Ibu Suherna gitu. Ya, udah siap berarti Bu? Udah siap Bu? Saya mana saya Kak? Iya, anak Ibu dirawat nanti sama Kemensos, dirawat sama pemerintah. Ya udah Ibu ngomongnya sama polisi. Enak banget udah makan duit orang. Udah bohong lagi. Emang kakaknya mau gantiin Ibu? Nah, mau gantiin Ibu di dalam? Iya. Gimana maksudnya kakak Ibu? Ibu tadi minta tolong sama kakak Ibu. Kakak Ibu siapa emang? Abang. Iya, emang kenapa? Iya, abang kandung tahu lah. Emang abang kandungnya mau ngapain? Udah, memang kan kita namanya adik yang paling kecil Kak. Nah, terus? Dia emang dari ini pernah abang gitu sama adik Kak. Nah, nggak ada air matanya Bu. Sosok nangis lagi. Gemes tau lama-lama beneran ya kan Mbak, ya tadi kita iba. Dari sopan ya tadi. Iya, dari sopan, dari kita ngomong Tapi saya nggak nipu, saya nggak minta duit orang. Saya cuma mau minta ongkos, saya hanya mau pulang. Pas itu pun nyari kerompongan. Enggak, yang saya tanya, Ibu mau ngapain ke rumah sakit, datang Minta ongkos doang, emang terus itu? habis itu keluar. Ya pulang sayanya. Katanya mau periksa.
Iya, cuman kan minta rujukan yang waktu dikasih sama rumah sakit. Jadinya nggak ke dokternya, terus dicekin, dikasih yang rujukan baru lagi. Bu, ini nggak baru, ini tanggal 24 Maret. Ini baru dibikin. 24 Maret, Ibu Suherna. Ibu jangan mau bohongin saya ya. Pada kesel kan sama ibu Ibu dulu. pikir saya bodoh, Bu. Ini saya